Friedrich S. Mishkin dalam bukunya The Economics of Money, Banking and Financial Market membagi sistem keuangan atau financial system atas dua komponen, yaitu financial market dan financial intermediaries. Financial market itu adalah pasar modal ya, kalau intermediaries adalah lembaga intermediasi keuangan. Nah, fungsi utama financial market dan financial intermediaries dalam sistem keuangan adalah untuk menyalurkan dana dari lender, savers, rumah tangga, terkait rumah tangga, perusahaan, pemerintah yang memiliki kelebihan dana kepada borrower, spender yang membutuhkan dana. Itu juga terkait tentang rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Peran dari financial market dan financial intermediaries dalam perekonomian digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Bagan akan saya kasih. Nah teman-teman, ini adalah bagan ya. Dari gambar di samping ini terlihat bahwa aliran dana dalam sistem keuangan dapat dilakukan dengan dua cara. Nah, yang paling bawah itu, yang kotak paling bawah itu yang tertulis dengan nama direct finance. Nah, dalam hal ini borrowers meminjam dana langsung dari lenders melalui financial market dengan menjual securities atau surat berharga, atau disebut juga financial instrumen ya, instrumen keuangan yang merupakan klaim atas pendapat atau aset milik borrower. Nah, yang atas itu indirect finance yang melibatkan financial intermediaries yang berada di antara lender savers dan borrower spender dan membantu menyalurkan dana dari lender savers kepada borrower spender. Dalam hal ini financial intermediaries meminjam dana dari lender savers, kemudian menggunakan dana ini untuk menyalurkan pinjaman kepada borrower spenders. Nah, selanjutnya financial market dan financial intermediaries berperan penting untuk mendorong alokasi modal yang efisien dalam suatu perekonomian, karena menjadi tempat penyaluran dana dari orang-orang yang tidak dapat menggunakan uang mereka secara produktif kepada mereka yang bisa menggunakan secara produktif. Nah, sistem keuangan yang berfungsi dengan baik merupakan faktor kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, sistem keuangan yang tidak berfungsi dengan baik menjadi salah satu penyebab banyak negara yang masih tetap miskin. Nah, lalu apa itu pasar modal atau capital market? Nah, di sini akan saya jelaskan pengertian dasar pasar modal. Secara teoritis, pasar modal atau capital market didefinisikan sebagai perdagangan instrumen keuangan atau yang bisa kita sebut itu sekuritas ya, jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri maupun hutang, baik yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun oleh perusahaan swasta. Selanjutnya, apa itu fungsi pasar modal? Pasar modal berperan besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau biasa kita sebut investor ya, dan pihak yang memerlukan dana besar atau issuer. Dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan atau return. Sedangkan pihak investor atau pihak issuer dalam hal ini perusahaan ya, dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu ketersediaannya dana dari operasi perusahaan. Lalu teman-teman ya, pada dasarnya instrumen surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu surat berharga yang bersifat penyertaan atau ekuitas dan surat berharga yang bersifat utang. Surat berharga yang bersifat ekuitas umumnya dikenal dengan saham. Nah, sedangkan surat berharga yang bersifat utang dikenal dengan obligasi. Sedangkan surat berharga lainnya merupakan turunan dari kedua bentuk tersebut, seperti saham preferen, obligasi konversi, waran, RAIG, dan lain-lainnya. Nah, selesai sudah pembahasan kali ini ya teman-teman tentang sistem keuangan.
saya harap teman-teman bisa memahami materi yang saya paparkan. Namun saya juga berpikir bahwa materi yang saya paparkan ini tidak begitu bagus atau tidak begitu mudah untuk kalian pahami, karena memang saya dalam tahap pembelajaran juga. Ya, terima kasih teman-teman. Thank you for watching and have a good day.